dalam hadis. Seorang pemimpin rela masakin rakyatnya yang kelaparan. Penasaran kisahnya? Simak hadis ini dulu ya. كلوا كلوا كل كل جزاك الله خيرا أيها الرجل كنت بهذا أولى من أمير المؤمنين. Hadis Arba'in ke-1. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawa. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Nah teman-teman, Amirul Mukminin adalah gelar yang diberikan kepada Umar bin Khattab pada saat ia menjadi seorang pemimpin atau disebut khalifah. Nah, ini dia cuplikan kisah tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Tidak banyak yang tahu kapan pastinya Umar bin Khattab dilahirkan. Riwayat termasyhur menyatakan bahwa Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu Umar bin Khattab. Umar memiliki kakek bernama Nufail bin Abdul Uzza, seorang hakim kaum Quraisy. Ayahnya bernama Khattab dan ibundanya bernama Hantamah binti Hashim. Umar memiliki anak bernama Abdullah, Asim, dan Hafsah. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar menjadi orang yang paling membenci Nabi dan sangat anti. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Ada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun saat dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW bernama Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberinya kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran, surat Toha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. إذا فعلت ما؟ قضى على زوجي أيها المتجبر. عمر ما كنت فاعلا فافعل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قد أسلمنا على رغم أنفك. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba.
dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Diriwayatkan Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Lalu ia mendatangi Rasulullah SAW dan bersyahadat. يا رسول الله جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله. Hal ini membuat hampir seisi Mekah terkejut. Karena seseorang yang terkenal paling keras menentang dan paling kejam dalam menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW memeluk ajaran yang sangat dibencinya tersebut. Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia menjadi kurang dihormati oleh para petinggi Quraisy yang selama ini diketahui selalu membelanya. تعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وقد جئت تتحدانا في نادينا والله لنذيقنك ما كنت تذيق من سبقك. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu penasihat kepalanya. Setelah meninggalnya Abu Bakar pada tahun 634, Umar ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. وقد علمتم أن الله سبحانه وتعالى قد أراني الحق وهداني إلى دينه. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi Bizantium. Saat itu, ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Menurut Jalaluddin As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa, Umar memiliki prestasi-prestasi yang mengagumkan. Di antaranya adalah pertama kali memberi hukuman kepada orang yang menghujat, pertama kali yang menegaskan melarang nikah mut'ah atau kawin kontrak, pertama kali membangun kantor-kantor administrasi, pertama kali membuka kota-kota besar, pertama kali membuat mata uang, sistem, dan mendirikan guest house, pertama kali membuka gudang makanan untuk menyimpan tepung gandum, kurma, anggur kering, dan bahan-bahan makanan lainnya. Pertama kali melakukan inspeksi mendadak, yaitu sidak di malam hari guna memantau keadaan masyarakatnya. Pertama kali memperkenalkan sholat tarawih di masjid pada bulan Ramadan. Sebelum ajal tiba, Umar berpesan kepada para sahabat dekatnya. Umar paham bahwa salah satu dari mereka akan menjadi penggantinya. Umar berpesan, "Jika aku meninggalkan kalian, sesungguhnya aku telah meninggalkan orang-orang yang lebih baik dariku untuk menjadi pemimpin kalian, dan penggantiku adalah orang yang lebih baik dariku." Pada hari Rabu, 4 Zulhijjah tahun 23 Hijriah menjadi hari kelam bagi kaum muslim. Umar ditikam oleh seorang Yahudi bernama Abu Lu'lu'ah ketika menjadi imam dalam sholat berjamaah. Umar terkapar tak berdaya. Situasi saat itu menjadi genting. Kesedihan tampak dari wajah kaum muslim. أيها اللعين
Orang-orang semakin banyak mengerumuni Amirul Mukminin yang tengah sekarat. Zikir dan doa terus dikumandangkan. Suara mereka terdengar makin gemuruh. Sementara dari lambung sang khalifah, darah terus mengalir. Akhirnya, perlahan nafas Umar terhenti. Pada hari itu, di usia ke-63, Khalifah Umar bin Khattab menghembuskan nafas terakhirnya. Masyarakat yang mendengar itu langsung menangis pilu. Kabar tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru yang telah diwarnai oleh Islam dan mereka semua berkabung. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء العدو وجباة الفيء وأوصيه بأهل البادية خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام وأوصيه بأهل الذمة خيرا أن يقاتل من ورائهم ولا يكلفهم فوق طاقتهم. Beliau selalu mengingat akan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.